Malang Raya yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu merupakan kawasan metropolitan terbesar kedua di Jawa Timur setelah Gerbang Kertosusilo. Kawasan ini selain telah dianugerahi keindahan alam yang luar biasa, yang kemudian hari turut menempatkannya sebagai salah satu destinasi wisata terbesar di Indonesia. Malang juga sebagai wilayah yang kaya akan peninggalan budaya. Sejarah perkembangan religi orang Jawa telah dimulai sejak zaman prasejarah. Pada waktu itu, nenek moyang orang Jawa beranggapan bahwa semua benda yang ada di sekelilingnya dianggap bernyawa dan semua yang bergerak dianggap hidup, mempunyai kekuatan gaib dan roh-roh yang berwatak baik maupun jahat. Wilayah kebudayaan Jawa dibedakan menjadi pedalaman dan pesisir utara. Daerah Jawa pedalaman sering disebut dengan kejawen. Masyarakat Jawa pada dasarnya adalah masyarakat yang berketuhanan. Pada saat agama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, dan Kristen masuk ke Indonesia, membawa perkembangan lebih lanjut ke keyakinan Tuhan Yang Maha Esa. Agama Hindu dan Buddha masuk ke Malang ditandai dengan adanya Kerajaan Singosari dan Kerajaan Kanjuruan. Islam masuk ke Malang dibawa oleh Ki Ageng Geribik. Dari banyaknya sistem kepercayaan yang berkembang di Jawa, salah satunya adalah ajaran kerohanian Sabta Dharma yang berkembang di Malang. Sistem kepercayaan ini termasuk ke dalam kejawen. Sabta Dharma memang bukan sebuah agama, lebih tepatnya dapat dikatakan aliran kepercayaan atau sistem kepercayaan. Ajaran kerohanian Sabta Dharma itu adalah turunnya di tanah Pulau Jawa. Ibadahnya itu ya sujud itu. Kepercayaan lokal ini banyak diwarnai pengaruh animisme dan dinamisme yang dengan kata lain identik dengan kebatinan. Ajaran ini adalah ajaran yang bertujuan untuk lebih mengenal Sang Pencipta dan usaha untuk lebih dekat dengannya. Kota Malang dikenal dengan julukan yang sangat banyak, salah satunya adalah kota seni. Kota Malang merupakan kota seni karena banyaknya kesenian khas dari kota ini, mulai dari tarian hingga pertunjukan. Diawali dengan zaman prasejarah, masyarakat membuat kesenian dengan bahan seadanya yang disediakan oleh alam. Di Malang sendiri pernah ditemukan peninggalan prasejarah, yaitu mulai tahun 1993 ditemukannya Yoni. Tahun 2006 ada arca temuan tahun 1960-an yang akhirnya dijual, hingga pada tahun 2013 ditemukan ada batu dolmen dan lumping di daerah Sukun Malang. Pada zaman prasejarah, dolmen dan meja batu dibuat sebagai altar persembahan bagi warga. Lumping sendiri merupakan alat penumbuk padi untuk persembahan. Alat-alat peninggalan prasejarah tersebut menandakan bahwa wilayah Malang saat itu subur. Kita tahu, Malang merupakan kota yang lahir dari kerajaan-kerajaan yang besar, seperti Kerajaan Singosari dan Kanjuruan. Salah satu hasil kesenian pada zaman kerajaan adalah candi yang terdapat di Malang. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dari zaman prasejarah hingga pada tubuh candi terdapat ukiran-ukiran yang mempunyai arti tertentu. Bagian candi mempunyai ornamen yang dipahat dengan indah sehingga mempunyai nilai estetika yang tinggi. Pada zaman Islam masuk ke Indonesia, kesenian pun mengalami perkembangan. Namun, jejak dari pembawa ajaran Islam di Malang pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-19 hanya sedikit. Pembawa penyebar agama Islam di Malang adalah Ki Ageng Geribik. Menurutnya, makam Ki Ageng Geribik berada di daerah Kecamatan Kedugandang, Malang. Makam Islam kuno juga ditemukan di daerah Kepanjen yang diyakini makam penguasa Sengguru. Selain nisan, peninggalan kesenian Islam lainnya yaitu kaligrafi, masjid, dan lain-lain. Tarian Malang bervariasi, mulai dari tari selamat datang, yaitu tari beskalan, tari penghormatan seperti bedayan, hingga tari gerebek wiratama yang menggambarkan semangat peperangan. Walaupun ada banyak tarian, selain tarian-tarian tersebut, tari khas Malang terkenal adalah topeng Malangan.
Tari tersebut adalah pertunjukan kesenian tari yang semua pemerannya menggunakan topeng. Selain tarian, Kota Malang pun memiliki kesenian yang berupa pertunjukan. Kesenian bantengan ini dianggap sebagai kesenian yang sudah lama ada di Malang dan tentunya masih ada hingga saat ini. Tentu saja perkembangan teknologi di Kota Malang sama dengan kota-kota lainnya. Dimulai pada zaman prasejarah, teknologi informasi dan komunikasi pertama kali dalam sejarah dimulai dengan tradisi media lisan dan tulisan pada daun-daun ataupun tanah liat. Lalu berkembang dengan memanfaatkan bahan di alam, lalu mereka menggunakan kapal genggam, arca, dan lain-lain. Pada zaman kerajaan, teknologi masih menggunakan bahan dari alam seperti batu yang digunakan sebagai pembuatan candi. Pada pertengahan abad 1950, arus globalisasi mulai menyebar pada masyarakat. Kemudian berkembang di mana penyampaian menggunakan gelombang elektronik. Ini merupakan era kemunculan TV, radio, dan telepon rumah. Memasuki era 1990 hingga 2000, masyarakat dunia memasuki era digital, lalu ditemukannya internet dan lain sebagainya. Sebagaimana kita tahu bahwa perkembangan teknologi transportasi dimulai dengan adanya penemuan roda. Lalu roda tersebut digunakan sebagai alat transportasi dikombinasikan dengan hewan. Sama dengan wilayah lainnya, Malang pun dijajah oleh Belanda. Seperti yang kita tahu, penjajah datang ke wilayah Nusantara lewat jalur laut, di mana mereka menggunakan kapal laut. Nah, kapal laut merupakan salah satu kemajuan teknologi transportasi di bidangnya. Tentunya, Belanda membawa pengaruh terhadap perkembangan kemajuan di Malang. Warga Belanda mengenalkan delman atau kereta beroda yang ditarik oleh kuda. Setelah itu, teknologi transportasi berkembang secara cepat, seperti ditemukannya kereta api, mobil, dan lain-lain. Teknologi transportasi terus berkembang hingga saat ini. Dimulai pada zaman prasejarah, kita tahu bahwa belum terdapat bahasa pada zaman tersebut. Mereka secara lisan berkomunikasi dengan cara verbal dan tulisan pada daun-daun ataupun tanah liat. Mereka juga biasanya menggambar sesuatu pada gua. Dari hasil temuan sejarawan, kawasan Malang dahulu pada abad ke-8 Masehi sudah dihuni oleh masyarakat yang sudah memiliki peradaban tinggi, sudah mengenal baca tulis dengan aksara Kawi, mengenal bahasa Sanskerta, membuat patung, candi, dan prasasti. Bahkan pada zaman tersebut masyarakat sudah menggunakan kalender Candra Sengkala. Seperti yang kita tahu bahwa Malang dahulunya terdapat kerajaan Kanjuruan. Pada masa kerajaan Kanjuruan, bahasa yang dipakai adalah bahasa Sanskerta dengan aksara Kawi terlihat pada peninggalannya yaitu Prasasti Dinoyo. Di sini kita tahu bahwa bahasa mengalami perkembangan di Malang. Selanjutnya, pada zaman kerajaan juga terdapat kerajaan Singosari. Bahasa yang digunakan pada masa kerajaan Singosari adalah bahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Ketika Belanda memasuki Indonesia, bahasa Melayu pun digunakan sebagai bahasa resmi kedua dalam korespondensi dengan orang lokal. Akhirnya, bahasa Melayu bersaing dengan bahasa Belanda di Indonesia. Akhirnya persaingan bahasa ini dimenangkan oleh bahasa Melayu. Kemudian di Kongres Pemuda I tahun 1926, bahasa Melayu menjadi wacana unik dikembangkan sebagai bahasa dan sastra Indonesia. Lalu, pada Kongres Pemuda II tahun 1928, Sumpah Pemuda mengikrarkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bahasa persatuannya, yaitu Indonesia, yang digunakan hingga saat ini. Ngapunten Pak, kula dipun nutus Ibu nampil ambengan setunggal lusin. Dimulai pada zaman prasejarah, mata pencaharian di daerah Malang yaitu berburu, meramu, dan bergantung pada alam sekitarnya, sama dengan daerah-daerah lainnya. Seperti yang kita ketahui, Kota Malang dahulunya adalah kerajaan, yaitu Kerajaan Kanjuruan dan terdapat juga Kerajaan Singosari. Kerajaan Kanjuruan, mata pencaharian utama penduduknya yaitu sebagian besar bertani, karena wilayah Kaling atau Kanjuruan dikatakan subur untuk segi pertanian. Selanjutnya, pada tahun 1222, berdiri kerajaan yang termasuk kerajaan yang besar di Indonesia, yaitu Kerajaan Singosari. Dari analisis terkait, letak Kerajaan Singosari bisa dipastikan bahwa mata pencaharian penduduk yang utama yaitu bertani. Hal ini tidak terlepas dari letak Kerajaan Singosari yang berada di daerah sekitar Sungai Brantas. Sistem mata pencaharian tersebut terus berkembang sampai sekarang. Pada zaman yang maju ini, mata pencaharian warga Malang sangat beragam. Akan tetapi, mata pencaharian lama seperti pertanian masih tetap berlangsung. Hal ini karena Malang merupakan wilayah yang subur.